Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, diharapkan mencatat materi dan mengabsen nama beserta kelas. Setelah sebelumnya kita belajar bilangan bulat, sekarang kita masuk pada bab 2 bilangan pecahan. Contoh bilangan pecahan, di situ saya buatkan 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya. Di mana 1 merupakan pembilang dan 2, 3, dan 4 merupakan penyebutnya. Tidak hanya 1 aja ya nak, nanti bisa juga 2/3, 4/3, 3/5, dan sebagainya. Lanjut yang A. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jadi nanti walaupun angkanya berbeda, bisa saja pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Untuk memperoleh pecahan senilai, kita dapat mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contoh, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Yang pertama ada 2/3, di mana pembilangnya 2 dan penyebutnya 3. Untuk pembilang dan penyebut dengan angka yang kecil, kita dapat mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Yang pertama, sama-sama dikali 2, pembilang dan penyebutnya. Yang kedua, sama-sama dikali 3, pembilang dan penyebutnya. Dan yang ketiga, sama-sama dikali 4. Sehingga diperoleh jawaban 4/6, 6/9, dan 8/12. Jadi, pecahan yang senilai dengan 2/3 bisa kamu buat 4/6, 6/9, dan 8/12. Lanjut, nomor 2, 28/42. Untuk pembilang dan penyebut dengan angka yang besar, kamu bisa membagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Tidak dikalikan seperti yang di atas, tapi dibagikan, yaitu bisa kamu bagikan dengan angka yang sama, harus bisa terbagi angkanya, yaitu yang pertama bisa sama-sama dibagi 2, yang kedua bisa sama-sama dibagi 7, yang ketiga pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama dibagi 14, sehingga hasilnya 14/21, 4/6, dan 2/3. Jadi, pecahan yang senilai dengan 28/42 bisa kamu buat 14/21, 4/6, dan 2/3. Menyatakan hubungan antara dua pecahan. Contoh, berilah tanda besar dari atau kecil dari untuk pernyataan berikut. 3/4, apakah dia besar dari atau kecil dari 2/3? Untuk menyatakan hubungan antar dua pecahan, kamu harus lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya harus kamu samakan. Nah, di situ penyebutnya ada 4 dan 3. Yang bawah, penyebut itu yang bawah ada 4 dan 3. 4 dan 3 itu belum sama, maka harus kita samakan menjadi angka yang sama. Kita cari KPK-nya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3. Kamu tinggal buat kali-kali 4, 4 kali 1 4, kali 2 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kamu bisa buat kali-kali 3, 3 kali 1 3, kali 2 6, kali 3 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Di situ kamu bisa lihat angka yang sama. Pertama kali dapat angka yang sama itu 12, maka KPK-nya kamu bisa buatkan adalah 12. Maka kamu samakan sama-sama 12 KPK-nya. Kemudian di situ lihat yang bawah 3/4, ada di situ hanya 12. Penyebutnya kamu buat 12. Untuk mendapatkan yang atas pembilang, kenapa di situ dapat 9? Kamu tinggal membagikan penyebutnya 12, 12 dibagi 4, dibagi penyebut yang bawah, 12 dibagi 4, 3, kamu kalikan ke atas, ke pembilang. 12 dibagi 4, 3, 3 dikalikan yang atas, 3 dikali 3, 9, maka jawabannya 9/12. Kemudian satu lagi, 2/3, tadi penyebutnya udah kita samakan, sama-sama 12. 12 kamu bagikan ke penyebut, 12 dibagi 3, 4, kamu kalikan ke pembilang. 4 kali 2, 8.
Jawabannya 8/12. Kemudian kamu lihat 9/12 itu adalah milik si 3/4. 8/12 adalah milik si 2/3. Maka kamu lihat 3/4 itu 9. Maka 9 itu adalah lebih besar dari 8. Maka jawabannya 3/4 lebih besar dari 2/3. Karena 9 lebih besar dari 8. 9, angka kamu lihat pembilangnya 9 lebih besar dari 8. 9 itu milik 3/4. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Di situ ada 3/8, 5/6, dan 1/4. Kamu bisa lihat penyebutnya, ada 8, 6, dan 4, ketiganya itu berbeda. Kalau berbeda, seperti yang tadi, wajib disamakan dulu penyebutnya. Cari perkalian 8, perkalian 6, dan perkalian 4. Yang pertama kali jumpa di mana dia sama, yaitu di situ sama-sama jumpa di 24. Pertama kali yang sama jumpa di 24, maka penyebutnya bisa kita samakan menjadi angka 24 dan 24. Kalau sudah seperti tadi, 24 dibagi yang bawah, penyebut 24 yang pertama dibagi 8, dikalikan ke atas. 24 dibagi 8, dikalikan 3. 24 dibagi 8, 3 kali 3, 9. Yang kedua, 24 dibagi 6, 4 kali 5, 20. Yang ketiga, 24 dibagi 4, jawabannya 6. 6 kamu kalikan ke atas, 6 kali 1, 6. Kemudian kamu lihat mana yang paling besar pembilangnya. Kalau sudah dikalikan, yang paling besar itu 20. 20 itu milik 5/6, maka dari yang terbesar 5/6, kemudian terbesar kedua ada 9. 9 itu milik 3/8, dan yang paling kecil 6. 6 itu milik 1/4. Maka urutannya dari yang terbesar adalah 5/6, 3/8, dan 1/4. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Di situ nomor 1 itu di situ mengubah pecahan biasa dalam bentuk pecahan campuran. Bisa kamu lihat yang A, 35/4. Mau kita jadikan pecahan campuran, 35 tinggal kamu bagikan aja 4. 35 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa mendekati 35? Jawabannya 4 dikali 8. 4 dikali 8, 32. Itu yang mendekati. Jadi 35 dibagi 4, itu jawabannya 8. 8. Kemudian 8 kali 4 tadi kan 32. 32 dan ke 35 itu selisihnya 3. Maka sisanya 3/4. 4-nya ikuti penyebut di soal. Jadi 35 dibagi 4 itu jawabannya 8, sisanya 3/4. 8 3/4. Nomor 2, saya langsung ke nomor 2. Ubah pecahan berikut dalam bentuk pecahan biasa. Kali ini kebalikannya, pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. Pecahan campurannya 2 5/9. 2 5/9 kita jadikan pecahan biasa. Kita kalikan aja. Penyebutnya 9 dikalikan 2, 18 tambahkan 5. 9 kali 2, 18 ditambah 5, 23. 23 per berapa? 23/9. Ikuti penyebut soal. Selanjutnya, mengubah pecahan dalam bentuk persen dan sebaliknya. Yang pertama ada pecahan mau kita ubah dalam bentuk persen, 12/5. Kita ubah dalam bentuk persen itu per 100, maka karena per 100 kamu jadikan penyebutnya menjadi 100. Di situ 12/5, 5-nya kamu jadikan dalam bentuk 100, maka 5 dikali berapa supaya menjadi 100? Itu 5 dikali 20. Karena penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga harus dikali 20. Jadi 12/5 sama-sama dikali 20, 12 kali 20, 240, 5 kali 10, 20, 100, jawabannya 240/100, artinya 240%.
Kemudian yang kedua, ubah bentuk persen dalam bentuk pecahan. 32% artinya 32 per 100, itu sudah menjadi jawaban, tapi dapat kita sederhanakan lagi. 32 per 100 dapat kita sederhanakan lagi dengan membagi, seperti pelajaran SD disederhanakan, membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. 32 per 100 sama-sama bisa kita bagi 4. 32 dibagi 4 8, per 100 dibagi 4 25. 8 per 25 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, itulah dia jawabannya. Yang terakhir, mengubah pecahan dalam bentuk per mil dan sebaliknya. Yang pertama, pecahan mau kita buatkan dalam bentuk per mil. Kalau tadi persen per 100, per mil itu per 1000. 3 per 8, karena per 1000, maka penyebutnya kita jadikan 1000. 8 di situ kita jadikan 1000. 8 untuk menjadi ke 1000 harus kita kalikan angka berapa? 8 untuk menjadi 1000 itu harus dikalikan angka 125. 8 kali 125 1000, 3-nya juga kamu kalikan 125, 3 dikali 125 375. Maka jawabannya 375 per 1000 artinya 375 per mil. Itu lambang per mil ya nak. Yang kedua, ubah bentuk per mil berikut menjadi bentuk pecahan seperti tadi. 90 per mil artinya 90 per 1000, itu jawabannya, tapi masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 10. Supaya lebih sederhana, sama-sama dibagi 10. 90 dibagi 10 9, sedangkan 1000 dibagi 10 100. Jadi jawabannya 9 per 100.